Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sekara dengan NIM 120142150 yang akan memaparkan atau throwback materi dari mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan selama satu semester ini. Nah, pada satu semester ini kita mempelajari 7 topik, yaitu topik yang pertama tentang hubungan manusia dan teknologi, yang kedua tentang dampak positif dan negatif teknologi, yang ketiga ada konsep IoT atau Internet of Things dan Big Data, yang keempat ada konsep dari Artificial Intelligence atau AI, yang kelima ada konsep e-commerce, kemudian yang keenam ada etika dunia cyber, dan yang ketujuh ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, untuk materi yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Manusia ini tidak akan pernah mungkin lepas dari yang namanya teknologi. Perkembangan teknologi ini sudah sangat pesat dan memudahkan serta memanjakan manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya. Sehingga teknologi ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia yang dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Selain kebutuhan pokok, selain sandang papan pangan tentunya, teknologi ini sudah semakin berkembang dengan pesat, yang hal ini tidak akan lepas dari peranan manusia dalam menciptakan teknologi yang baru. Karena kebutuhan manusia itu akan sebuah teknologi akan semakin bertambah karena memudahkan manusia dalam beraktivitas, di mana kebutuhan manusia akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Pada awalnya manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai cara untuk survive dan bertahan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, bahasa, pengetahuan yang didapat manusia semakin berkembang. Dari situ manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Awalnya mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam seperti batu, kayu, tulang, dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mampu mengolah logam, mengolah timah, merakit alat sederhana untuk aktivitas sehari-hari. Lama-lama alat yang dirakit itu semakin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, seperti munculnya mesin-mesin yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Selanjutnya ada Society 5.0 dan juga Industri 4.0. Nah, seiring perkembangan zaman, berbagai konsep teknologi ini juga ikut berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah konsep Society 5.0 dan juga kemajuan Industri 4.0. Konsep revolusi yang dicetuskan oleh Jepang ini lebih mendorong terhadap peranan manusia dalam mengatasi paradigma dari kemajuan revolusi industri 4.0. Artinya pada masa Society 5.0 ini manusia dituntut untuk dapat lebih memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang kompleks, lalu manusia dapat berpikir kreatif dan berpikir kritis dan juga kreatif. Society 5.0 sendiri dapat dikatakan bentuk penyebutan evolusi peradaban manusia, di mana manusia diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang akan datang di era revolusi industri 4.0, yang pada revolusi industri 4.0 ini semuanya berpusat pada teknologi. Artinya apabila revolusi industri ini berbasis pada
perkembangan yang dijadikan ukuran adalah kemajuan teknologinya. Sebaliknya, pada society basis perkembangan yang dijadikan ukuran adalah kemajuan peradaban dari manusianya. Lalu selanjutnya di sini ada Road to Society 5.0, berarti perkembangan dari masa Society 1.0 hingga Society 5.0. Pada gambar tersebut secara umum sampai dengan saat ini telah ada 4 gelombang revolusi industri, yaitu industri 4.0, lalu juga ada 5 gelombang society, yaitu Society 5.0. Pada gambar yang pertama, pada gelombang yang pertama yaitu ada hunting society, di mana pada society ini masyarakat masih bergantung pada berburu dan mengambil dari alam. Jadi pada society ini manusia masih bergantung kehidupannya dengan alam sepenuhnya. Juga manusia masih menggunakan otot atau bersaing satu sama lain. Lalu yang kedua, ada Society 2.0 yang disebut dengan Agrarian Society, di mana pada society ini masih sama dengan Society 1.0, manusia masih bergantung dengan alam dan juga masih bersaing dengan menggunakan kekuatan. Tapi masyarakat pada fase gelombang ini sudah menggantungkan hidupnya dengan cara bertani. Ketika pada Society 1.0 masih dengan berburu, pada Society 2.0 manusia sudah bisa mulai bertani. Mereka juga sudah mulai mengembangkan teknologi irigasi untuk mendukung hasil taninya. Pada Society 2.0 ini sudah mulai muncul revolusi industri 1.0. Pada gelombang yang ketiga, gelombang peradaban manusia ini mulai berkembang menjadi Society 3.0 atau Industrial Society. Industrial Society ini seiring dengan munculnya revolusi industri 1.0 yang dimana dimulai dengan penemuan mesin uap serta revolusi industri 2.0 dengan diawali masifnya penggunaan energi listrik. Lalu pada gelombang ini, pada Society 3.0, masyarakat bersaing tidak lagi menggunakan kekuatan, tetapi juga menggunakan mesin. Pada Society 3.0 ini sudah bermunculan mesin-mesin yang semakin membantu dalam aktivitas manusia. Lalu yang keempat, ada gelombang peradaban manusia yang menginjak pada Society 4.0 atau Information Society. Pada gelombang ini terjadi revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi komunikasi di segala bidang. Pada gelombang ini masyarakat bersaing satu sama lain menggunakan mesin, juga menggunakan teknologi informasi. Jadi barang siapa yang sudah menguasai TIK ini, maka dia dapat menguasai orang lain. Prinsip itu terjadi pada Society 4.0. Masih pada Society 4.0 ini, akhirnya juga mulai terjadi revolusi industri 4.0 yang dimana ditandai dengan munculnya artificial intelligence atau AI dan Internet of Things atau IoT. Lalu setelah munculnya revolusi industri 4.0, selanjutnya muncul juga Society 5.0. Nah, pada Society 5.0 ini mengusung promosi manusia sebagai pusat kehidupan, bukan teknologi. Dengan kata lain, berkembangnya Society 5.0 ini merupakan bentuk respon agar AI dan IoT yang begitu kuat pada revolusi industri 4.0 tidak sampai menggantikan peran manusia sebagai pusat kehidupan, sehingga keduanya pada Society 5.0 ini
dapat berjalan bersama beriringan, meningkatkan kesejahteraan manusia. Teknologi dan manusia ini tidak akan pernah bisa dipisahkan, karena manusia selamanya akan tetap membutuhkan teknologi dalam memudahkan aktivitasnya dalam kehidupan. Manfaat dari teknologi ini akan bisa dirasakan apabila manusia itu sendiri bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga teknologi yang terus berkembang kelak mungkin akan terus membawa ke kehidupan peradaban manusia yang lebih maju dari era sekarang yang kita alami. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu dampak positif dan negatif dari teknologi. Kemajuan teknologi semakin hari ini semakin cepat ya, tentunya membuat banyak perubahan terhadap segala hal. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini tentu membawa banyak pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif. Yang pertama ada dampak positif dari teknologi. Yang pertama ada manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kemudian, manusia bisa cakap dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Selanjutnya, manusia juga bisa mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Selanjutnya, manusia juga mempunyai kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Dan yang terakhir, manusia dapat berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual maupun dari usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada dampak negatif dari teknologi. Yang pertama ada keamanan digital yang terancam, seperti serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, juga terjadi manipulasi data digital. Kemudian ada berkaitan dengan menurunnya kualitas hidup. Dampak negatif ini berdampak pada lingkungan hidup manusia, lalu kesehatan mental manusia yang menurun, dan juga produktivitas kerja manusia yang bermasalah. Nah, dampak negatif dari teknologi yang terakhir adalah berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik. Dampaknya dapat berupa adanya pembunuhan pekerjaan pada masyarakat. Lalu, materi yang ketiga, kita akan membahas tentang IoT dan Big Data. IoT sendiri atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT ini telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MIMS, dan internet. Sedangkan Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume dari data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data ini telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama dalam Big Data ini, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut juga. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Kemudian, konsep dasar dan cara kerja IoT. Konsep IoT ini sebenarnya cukup sederhana dengan cara kerja yang mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu yang pertama barang fisik yang dilengkapi modul IoT, yang kedua ada perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless seperti router dan WiFi. Yang ketiga ada cloud data center atau tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database-nya. Nah, cara kerja dari IoT atau Internet of Things sendiri yaitu dengan memanfaatkan sebuah pemrograman yang dimana pada tiap-tiap perintah program tersebut itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun, sejauh apapun. Nah, internet itu yang menjadi
yang menjadi penghubung utama di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia itu hanya berperan sebagai pengatur dan sebagai pengawas bekerjanya dari alat tersebut secara langsung. Kemudian di sini ada bagian-bagian penting dari Big Data. Terdapat 5 bagian penting. Yang pertama ada volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan lain-lain. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah. Namun, dengan adanya teknologi baru, bisa mengatasi dari masalah organisasi ini. Yang kedua ada kecepatan. Aliran data harus ditangani secara cepat dan tepat, bisa melalui hardware maupun software. Teknologi hardware seperti tag RFID, sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data secara real time. Lalu yang ketiga ada variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang terstruktur, data numerik dalam database tradisional, dan juga data dokumen terstruktur, dan juga lain-lain. Yang keempat ada variabilitas. Selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan juga variasi data, arus data kadang juga tidak konsisten dalam periode tertentu. Salah satunya adalah tren yang sedang happening di media sosial. Periodenya ini bervariasi, seperti periodenya bisa berlangsung secara harian, musiman, ini dipacu peristiwa dadakan, dan lain-lain. Yang terakhir ada kompleksitas. Pada era ini, data dapat datang dari berbagai sumber, sehingga cukup sulit untuk menghubungkan atau mencocokkan dan membersihkan, juga mengubah data dari seluruh sistem yang ada. Namun Big Data ini sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data antar lainnya atau data yang acak. Lalu kita memasuki ke materi keempat, atau Artificial Intelligence, atau disebut juga dengan AI, yang artinya kecerdasan buatan. AI ini merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan juga melakukan tugas seperti manusia. Menurut John McCarthy pada tahun 1956, AI ini untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku dari manusia. Nah, tujuan dibentuknya dari AI ini adalah yang pertama, untuk membuat mesin menjadi lebih pintar. Ini sebagai tujuan utama dari AI. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan, yang sebagai tujuan ilmiah dari AI. Dan yang terakhir ada membuat mesin menjadi lebih bermanfaat, yang termasuk dalam tujuan entrepreneurial dari AI. Kemudian kita memasuki konsep dari AI atau Artificial Intelligence. Ada 4 konsep AI, yaitu yang pertama thinking humanly, atau sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua acting humanly, atau sistem yang bertindak seperti manusia. Yang selanjutnya ada thinking rationally, atau sistem yang berpikir secara rasional. Dan yang terakhir ada acting rationally, atau sistem yang bertindak secara rasional. Kemudian, materi yang kelima yaitu e-commerce. Penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis, atau secara formal, e-commerce adalah transaksi komersial yang tersedia secara digital antar lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Nah, yang pertama ada pada tren e-commerce tahun 2013 sampai 2014 ini, perkembangan e-commerce sendiri terjadi secara sosial, lokal, dan mobile.
Tapi kemudian mobile platform ini menjadi musuh dari isi platform. Lalu kemudian terjadi juga ledakan pertumbuhan big data pada masyarakat. Lalu mulai diterimanya e-book secara luas pada masyarakat, dan yang terakhir user generated content mengalami pertumbuhan pada masyarakat. Lalu ada poin e-commerce versus e-business. E-commerce versus e-business ini sangat berbeda. Nah, e-business ini berbeda dengan e-commerce karena digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi di dalam perusahaan itu melibatkan sistem informasi yang dikendalikan oleh perusahaan. Dalam e-business juga tidak termasuk transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai di luar organisasi atau perusahaan. Lalu poin selanjutnya adalah fitur unik teknologi e-commerce. Ada 8 fitur unik dalam e-commerce, yaitu yang pertama, Ubiquity. Ini tersedia masif dan dapat mudah ditemui. Yang kedua ada global reach yang sudah mencapai pasar global. Yang ketiga ada universal standards atau standar yang lebih umum. Yang keempat ada information richness atau keragaman informasi. Yang kelima ada interactivities atau interaktif. Yang keenam ada information density atau kedalaman dari informasi. Yang ketujuh ada personalization atau customization, yaitu kostumisasi. Dan yang terakhir ada social technology atau teknologi sosial. Kemudian topik selanjutnya yaitu etika dunia cyber. Teknologi digital menghadirkan ruang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak. Di media sosial ini kita bisa bebas berpendapat dan juga berekspresi. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas dan etika. Nah, think atau true, helpful, illegal, necessary, dan kind. Think ini dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Nah, yang pertama ini ada true. Is it true? Apakah informasi atau konten yang diunggah atau yang kita unggah ini adalah benar? Lalu yang kedua, is it helpful? Teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan membawa kebermanfaatan bagi orang lain. Yang ketiga, is it illegal? Sadari adanya hak cipta. Ketahui juga bahwa ada konten yang dikategorikan termasuk ke dalam konten yang ilegal atau melawan hukum, seperti konten yang memuat sara, memuat pornografi, dan lain-lain. Dan yang keempat ada N, necessary. Is it necessary? Perlukah kita mengunggah konten tersebut? Di sini kita bisa membuat skala prioritas. Perlukah informasi tersebut dimuat dari skala 1 sampai 10? Di manakah posisi konten ini? Kita perlu melakukan skala prioritas dalam pengunggahan konten atau informasi. Ingatlah selalu bahwa jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Lalu yang kelima ada kind. Is it kind? Nah, hal utama yang selalu penting yang harus kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang baik dan harmless, tidak jahat untuk orang lain. Selanjutnya kita membahas tentang panduan dasar menggunakan sosial media. Yang pertama, kita dapat menjaga informasi dengan cara tidak mudah memberikan informasi diri di sosmed. Dan yang kedua, kita bisa menjaga keamanan akun dengan cara membuat password yang mungkin sulit ditebak dan juga menggunakan 2 langkah autentifikasi akun. Lalu ada menghindari hoax. Kita jangan mudah percaya dengan berita yang belum diklarifikasi kebenarannya. Lalu
menyebarkan hal yang positif. Menyebarkan hal yang positif di sosmed ini sangat dianjurkan, dan hindari hal-hal yang dapat melukai orang lain. Dan yang kelima, menggunakan seperlunya. Menggunakan seperlunya ini dengan alasan agar manusia tidak mengalami ketergantungan terhadap sosmed. Lalu materi selanjutnya adalah Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini diberlakukan pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian juga diperbarui pada UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008. Nah, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, baik orang yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, di mana termuat pada pasal 2 UU ITE. Lalu kemudian ada asas-asas UU ITE. Ada 5 asas dalam pelaksanaan UU ITE di dalam pasal yang sudah termuat dalam pasal 3, yaitu ada asas kepastian hukum, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, lalu asas manfaat, kemudian asas iktikat baik, dan juga yang terakhir asas kehati-hatian. Yang pertama, asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaranya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Lalu yang kedua, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti asas ini tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga kita dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada asas manfaat. Berarti pada asas ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat ada asas iktikat baik. Berarti pada asas ini digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Dan yang terakhir ada asas kehati-hatian. Berarti pada asas ini landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dan rangkuman saya selama 1 semester ini. Jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.